just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right to see the signs, we can't keep hiding. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat muslim. Dalam syariat Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pusat ibadah seperti sholat, zikir, dan berdoa. Sebagai suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah secara langsung. Dan yang kedua adalah sebagai pusat pengembangan ibadah sosial, yaitu tempat untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love, and pain, and all the things you're feeling? Just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right to see the signs, we can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right to see the signs, we can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Sepintas suasana dan juga aktivitas yang ada di masjid ini terlihat seperti pada umumnya teman-teman ya. Namun ternyata masjid ini memiliki keunikan-keunikan dan juga sejarah yang luar biasa untuk kita telusuri. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu masjid kuno yang ada di Ponorogo teman-teman. Dan lebih tepatnya masjid ini bernama Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo yang beralamat di Babadan, Ponorogo. Dan untuk mengupas lebih dalam kira-kira seperti apa sejarah dan juga ada keunikan apa saja di masjid ini, kita akan langsung berbincang bersama salah satu takmir masjid ini. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu takmir masjid yang ada di masjid ini teman-teman ya. Ada di samping saya. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa saya bicara nih? Waalaikumsalam. Ya. Saya dengan Bapak Yuza. Bapak Yuza. Iya. Boleh diceritakan seperti apa sih kira-kira cerita dari sejarahnya maksudnya yang ada di masjid sini gimana? Oke, baiklah. Masjid sekarang namanya Masjid Kauman Kota Lama ya. Masjid ini sudah berdiri lama sekali. Kalau sudah dibilang ini adalah masjid tertua di Ponorogo, masjid yang dibangun di era Bathara Katong. Secara kalau menurut prasasti, menurut catatan sejarah, dari ada batu di depannya itu menunjukkan tahun 1560. Berarti itu sekitar di era Adipati kelima Ponorogo, namanya Adipati Sepuh. Nah, jadi Adipati Sepuh itu adalah putra dari Eyang Bathara Katong, yang kebetulan tokoh Adipati yang kelima Ponorogo. Di saat itu Adipati Sepuh sudah mulai mengkonsep dengan sistem kadipaten yang ideal ya. Ada masjid, ada alun-alun, ada kadipaten, ada apa itu istilahnya, ada setonannya, ada peringgitan, ada tempat untuk bermukim adipati lah. Nah, di era Adipati Sepuh ini salah satunya adalah peninggalan adalah Masjid Jamek Kauman Kota Lama tahun 1560 yang bisa ditujukan di prasasti depan masjid, ada batu, nanti yang bisa di syuting untuk situ. Oke, nanti kita lihat di sana teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita mau kupas masalah sejarahnya masih banyak sekali sebenarnya ya Pak Yuza ya. Dan sebenarnya ada yang bagus sekali untuk kita kupas mengenai adanya batik Ponorogo tuh munculnya dari mana, perpindahan dari kota lama ke kota baru itu seperti apa. Sebenarnya beliau ini sangat
mengetahui gitu ya, tapi kita nggak bakal mungkin untuk ngupas sekarang ini, nggak bakal cukup waktunya teman-teman ya. Jadi ya udah langsung aja kita menuju ke sana teman-teman untuk mengetahui kira-kira seperti apa keunikan-keunikan yang ada di Masjid Jami teman-teman ya. Oke, yuk kita ke sana. Terima kasih Pak Yuza waktunya, semoga ilmu sangat bermanfaat. Ada salah satu peninggalan ya teman-teman, ada beduk di sini, bisa kita lihat. Jadi konon ceritanya beduk ini pernah dibawa atau dipindah ke kota yang baru. Teman-teman tahu Masjid Agung yang di dekat alun-alun sekarang ini pernah dibawa ke sana, tapi dikentang atau dibunyikan juga keluar suaranya gitu, dan akhirnya nggak mau harus dikembalikan ke sini lagi, dan sampai di sini bisa beli lagi. Baik Pak Yuza, salah satu keunikan yang ada di masjid ini adalah prasastri, peninggalan sejarah. Ada batu, bisa dilihat teman-teman di sini. Ini namanya Condro Kalomemet kalau di istilahnya di sejarah ya. Iya. Ini menunjukkan tahun 1560. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Kelihatan nggak sih? 1560 Masehi. Ya. Atau berapa ini? Nggak terlalu kelihatan yang hijriahnya teman-teman. 1865. Terus di atasnya sini juga ada seperti gambar gajah. Terus Tulang atau apa ya? tulang atau apa gitu ya. Ini peninggalannya teman-teman. Keren sekali, masih ada sampai sekarang. Berikutnya ada cagak teman-teman. Ini sudah dari pertama dibangun sampai sekarang nggak berubah, masih sama. Keren banget. Coba itu atas juga masih. Nah tuh di atas juga. Ini kan zaman kuno banget gitu ya. Masih tertata rapi di sini teman-teman. Masya Allah. Ini nggak ada pasah ya, masih Ininya ya. masih kecok ya mungkin. Pantai ya, pantai sama penghalusnya pakai kecok bisa gitu, dan zaman dulu kayak gitu. Ini juga sudah lama teman-teman. Oh, Masya Allah. Ini ada tahun prasastinya. Ada tulisan tahunnya teman-teman. Tulisannya kelihatan nggak sih teman-teman? Itu hijriah. Ini hijriah ya. Tanam sajadahnya batu-batu. Wow. Sajadah ini saya tahu sendiri waktu kecil. Kalau mau digali ini ada sajad batu ya, kayak batu. Iya. Itu kalau menurut istilah luhur dia tempat sholatnya batu-batu. Kalau sini pengimaman. Dulu tempatnya di dekatnya batu tadi. Terus sama takmir era tahun 80-an ditanam di bawah rumah. Ini dulu sejarahnya sajadahnya batu-batu, tempat sholatnya batu-batu. Luar biasa. Selanjutnya Kalau dibongkar ini batu sini. bawahnya ini kalau dibongkar pondasinya ada batunya. Ada batunya. Itu juga peninggalan. Ya sejak dirinya masjid ini. Mantap. Kalau digali ada batu. Ini pondasinya batu gitu. Oke. Next berikutnya. Ini beduk. Beduk sudah termasuk berdirinya masjid ini juga. Walaupun ada cerita unik juga. Iya. Beduk ini ketika proses perpindahan dari kota lama ke kota tengah, ini beduk ini diboyong ke Masjid Agung. Kota baru. Kota baru ya. Ternyata sampai sana beduk ini nggak bunyi. Nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi. Akhirnya sama bapaknya Kiai Zainal Mustafa, Iya. bapaknya waktu Kiai Masjid sini, beduk ini dibalikan lagi ke sini. Dan konon beduk ini dulu kalau ditabuh itu jangkauannya sampai luas. Masya Sampai Allah. Sumoroto saya dengar ini ya dari mitos apa. Oke. Beduk ini kalau ditabuh itu sampai Sumoroto Masih kedengeran. Beduk ini masuk beduk keramat, masuk peninggalan masjid juga. Ya alhamdulillah kembali ke sini lagi. Alhamdulillah kembali ke sini. Ya, di kota nggak bunyi katanya. Gitu teman-teman. Ini cukup menarik juga ya. Belum banyak yang tahu mungkin teman-teman ya. Jadi buat kamu yang belum pernah berkunjung ke sini, bisa ke sini sambil beribadah, sambil mengenal sejarah yang ada di Ponorogo teman-teman. Buat kamu yang dari luar kota Ponorogo juga, jangan lupa untuk mampir ke sini ya kalau lagi ke Ponorogo. Oke. Oke teman-teman, nanti di part 2 aku bakal kupas mengenai tokoh pendiri atau yang bergelut lah ya di Masjid Jami ini. Oke, tonton video berikutnya ya. Such perfect order hiding